Halo guys, kembali saya Timothy di sini dari channel Timothy Agijok. Nah, hari ini kita akan bahas tentang inovasi Scenic lagi. Nah, jadi setiap video Scenic yang kita upload itu kita usahain ada sesuatu yang baru dibanding dengan video Scenic sebelumnya. Nah, kali ini lumayan banyak yang baru dari segi interior untuk sebuah inovasi Scenic, dan ada beberapa tambahan informasi tentang tips modifikasi jika kalian punya sebuah Toyota Innova Scenic. Nah, jadi mobil ini akan kita kerjakan di bagian interiornya, yaitu kita bikin jok kulit row 1, 2, 3, lalu baris kedua kita bikin captain seat yang simetris, lalu kita tambahin armrest di bagian captain seatnya, lalu kita tambahin Tesla back table yang premium itu, yang udah sold out. Jadi kalau kalian mau pesan mungkin sekitar bulan depan baru masuk lagi barangnya, karena antusiasmenya kemarin lumayan, jadi kebetulan udah sold out. Lalu bagian dashboard kita retrim ulang, lalu di bagian, nah ini pertama kali kita bikin electrical leg-rest di Scenic yang tipe V. Nah, ternyata sempat kagetnya apa, kalian simak video ini dari awal nggak kaget. Nah, kalian bisa lihat proses before, proses dan afternya seperti ini, dan juga beberapa panel kita lakukan touch up, pengecatan ulang sehingga jadi kelihatan lebih mewah dan nggak berlebihan interiornya, lebih jumawa ya, lebih kalem interiornya, tapi kalau kalian masuk itu jadi mewah banget. Nah, kalian bisa ikutin video before process afternya.
Nah, ini di Scenic ini di bagian kap mesinnya kita udah lakukan aplikasi peredam dengan NK60 warna gold. Kenapa pakai NK60 warna gold? Karena kita udah testing bertahun-tahun pakai yang noise kill ini, dia cukup awet dan nggak turun-turun. Lalu ini mesin yang bensin, sebenarnya kalau kalian beli Scenic yang kalian suka, nanti saya jelasin deh waktu review di bagian interior. Nah, untuk Scenic ini itu kita belum tahu, belum tes, karena beberapa customer kita yang udah pakai Scenic kalau jalan kenceng di tol 140 km per jam itu kap mesinnya suka kayak mau terbang-terbang gitu. Nah, ini kita nanti mau minta review customer juga, kalau udah pasang peredam dia lebih berat, apakah ada efek ke situ atau enggak. Moga-moga sih inputannya baik ya, dan juga ini meredam suara juga di bagian kap mesinnya supaya kap mesinnya ini nggak terlalu berisik atau lebih senyap. Padahal sebenarnya kalau bensin ini kan otomatis dia suaranya lebih berisik dibanding dengan yang hybrid, tapi kita akalin lah supaya mobil ini tetap kedap juga, seperti itu. Ini velgnya juga udah di upgrade menggunakan ring 18. Kalau saya nggak salah sih ini lebarnya mungkin sekitar 8,5 sampai 9,5. Kayaknya sih 8,5 deh. Ini nggak tahu mereknya, saya juga baru dengar, cuma ini SUV look banget, kelihatan seperti SUV besar. Dan ini ban yang saya baru lihat Hankook 245/50R18, which is saya udah cek harganya, ternyata nggak terlalu mahal juga. Satu piece-nya sekitar 1,5, dan juga Hankook ini termasuk yang silent karena dia tipenya adalah Ventus Prime, jadi lumayan premium juga ban ini. Ternyata harganya nggak terlalu mahal, jadi cukup oke lah ya. Harusnya kok kalian pakai harian, bukan untuk kebut-kebutan gimana banget, harusnya sih cukup oke pakai Hankook ini. Nah, sekarang kita bahas tentang interiornya. Walaupun menu utama di mobil ini bukan di bagian depan, melainkan di bagian belakang, tapi saya jelasin dulu di bagian depannya. Nah, jadi joknya ini dibikin motif OEM look. Di sini seratnya napa, lalu di bagian tengahnya ini pakai perforated, sehingga kalau misal dipakai untuk keluar kota, long trip, atau duduk dalam jangka waktu yang lama 4 jam ke atas, ini jauh lebih adem dibanding yang polos. Motifnya OEM look, nggak terlalu rame. Sampai di sini juga perforasi, stitchingnya warna silver. Nah, ini setirnya dia tetap masih original dari Toyota, tapi kalau kalian pegang ini feel setirnya ini lebih kesat dibanding yang di bagian sini. Lalu di bagian panel-panel silvernya ini kita udah rubah warnanya menjadi dark gray matte. Jadi kalian bisa lihat tuh warnanya di bagian silver sini, lalu sini sampai ke setir, lalu di bagian kisi AC tengah, terus ini itu udah dirubah menjadi dark gray matte seperti warnanya Lexus. Jadi secara tampilan dia makin gelap, nggak terlalu rame. Jadi dan juga kelihatan lebih mahal. Kesana tuh malah jadi nggak kayak Veloz ya. Kalau misal Veloz kan dia silvernya nyala. Karena Innova yang Scenic ini menurut saya silvernya itu agak, menurut saya sih pribadi agak downgrade karena makin menyala gitu. Biasanya makin kesini kan orang lebih suka yang makin simple, makin gelap, tapi tetap ada aksen. Tapi di Innova Scenic ini malah silvernya mirip kayak Veloz. Lalu di sini juga kita bikin dark gray matte juga. Dan ini dashboardnya bagian kiri ini kita retrim ulang, dan kita bikin soft panel empuk, kan bisa lihat nih, lebih empuk dibanding dengan originalnya. Karena originalnya itu busanya kayak tipis banget, cuma 0,2 mili, 2 mili lah ya. Kalau ini kita tambahin busa 4 mili. Stitchingnya juga original look, warna silver. Lalu yang di sini yang tadinya jahitannya palsu, cuma plastik, ini kita bikin jahitan asli. Di bagian sini juga yang seratnya kulit, busanya tipis, ini kita udah retrim ulang sehingga lebih empuk. Lalu secara tampilan ini lebih nggak silau dibanding yang original, karena originalnya itu dia agak glossy, warnanya juga teksturnya bukan apa, jadi lebih mantul cahaya. Lalu di bagian sini juga cup holdernya udah kita cat warna hitam. Tadinya ini warna coklat, tapi udah full convert ke warna hitam. Sampai ke sini ini juga nih, ini warna dark gray juga. Nah, lalu di bagian cup holdernya ini kita kasih tambahan
alas koin atau alas dashboard lah ya, bisa dibilang seperti itu, sampai ke sini pintu bawah. Terus di sini juga nih, nggak tahu kelihatan, nanti disutin aja di bawah sini nih, kita bikinin alas koin. Nah, seperti itu, kayak di sini juga. Nah, jadi sebenarnya alas koin ini fungsinya buat apa? Nah, jadi kalau kalian bawa Innova, itu seringkali kalian taruh minuman yang tumblernya tuh keras gitu, bukan yang plastik ya, itu berisik dedek gitu, kena bawahnya. Nah, ini dia meredam dan juga bikin peredamannya jadi lebih bagus, jadi barang itu nggak terlalu berisik. Dan juga kalau kalian taruh itu, kalau kotor atau ngebersihin lebih mudah, tinggal kalian angkat aja wheel mat-nya, nah, terus kalian buang kotorannya keluar, jadi nggak ribet lah ya, tinggal kalian bersihin aja. Dan ini feel-nya empuk, jadi kalau kita ambil koin, kita ambil barang di sini, itu jauh lebih empuk dibanding dengan yang kayak plastik keras seperti itu. Di bagian depan lalu kita pasangin karpet dasar juga di bagian depan ini, karpet dasar warna hitam. Jadi secara fungsional juga mobil ini udah worry free lah ya, kalian mau kotor-kotoran di dalam, itu karpet dasar asli kalian tuh masih aman. Terutama kalau misal ada makanan minuman tumpah, itu bikin karpet dasarnya jadi lembab, lalu lama-lama mobil kalian banyak jamur, lama-lama kalau lembab ya otomatis baunya jadi apek. Nah, ini pakai karpet dasar benar-benar udah melindungi dari namanya bakteri atau apek interior. Lalu bagian door trim ini kita bikin piano black di bagian sininya, black piano. Nah, black piano, dan juga diomongin nggak ya kita pakai bahan apa? Nggak usah diomongin, nanti WA aja kita pakai bahan apa. Yang jelas sebenarnya tantangan black piano ini bukan bikin black piano ini bagus, tapi bagaimana caranya bikin black piano ini awet. Nah, jadi yang membuat black piano ini bagus adalah teknisi, tapi kalau misal bikin black piano ini awet adalah proses pengerjaan dan bahannya apa. Jadi kalau kalian bikin kayak gini, lalu setahun udah butek, itu dipastikan mungkin brand yang dipakai ini nggak branded lah ya, atau bisa dibilang barang-barang lokal seperti itu. Tapi kalau cat yang import dari Germany atau mungkin dari luar Eropa gitu, Jepang, otomatis catnya bagus. Saya sih nggak mau nyebut brand karena ya itu sebenarnya rahasia. Cuma yang membedakan barang itu bagus atau enggak adalah, menurut saya sih durability sih nomor satu ya. Untuk bagus, mungkin semua orang bisa bikin bagus, banyak yang bisa bikin bagus, cuma durability itu untuk cat ini tergantung dari bahan yang dipakai. Nah, lalu ini juga kita bikin dark grey warna matte supaya nggak terlalu mencolok tapi justru malah kelihatan mewah. Ini juga kita retrim ulang, yang tadinya kalau nggak salah ini nggak ada atau nggak ada, saya lupa, tapi warnanya coklat, udah kita bikin full black. Di sini juga coklat, udah kita bikin full black dengan stitchingnya warna silver. Dan kalau misal di panel sini tuh biasanya kalau dibuka kacanya gini ya, itu dari luar ya tampilannya tuh ada potongan plastik yang kurang rapi. Nah, ini kalau udah dibungkus kulit otomatis tampilannya jadi super rapi, dari luar pun tetap rapi dibanding yang udah ini. Dan di bagian sini juga udah dikulitin ulang dan panelnya tetap empuk seperti originalnya. Bahkan yang originalnya pun yang tipe V rata-rata ininya udah pada originalnya udah pada lepas sih. Kemarin saya lihat banyak yang baru-baru tapi lemannya tuh lepas di sini. Ya itu sebenarnya bukan karena bahannya atau gimana, cuma memang pengerjaan di sini tuh memang nggak mudah ya untuk bikin lemnya tuh awet karena dia bentuknya cekung seperti itu. Nah, kita review di baris kedua di menu utama modifikasi Innova ini. Nah, ini kita udah di menu utama di Innova Scenic ini, yaitu di row kedua. Nah, jadi row kedua ini kita modifikasi total. Jadi kalau kalian suka beli Scenic ini untuk kalian nikmatin row keduanya, kalian bisa ikutin video ini. Nah, di baris kedua ini itu yang pertama itu kita bahas dari pintu dulu ya. Ini kita tetap samakan
dengan black piano. Lalu di sini kita retrim ulang supaya tampilan itu ngedoff, nggak terlalu silau, dan juga dipegang nyaman. Dan juga kalau misal warnanya aslinya coklat tuh menurut saya nggak banget. Dan juga kalau dipandang dari luar ketika tutupin buka kaca itu lumayan rapi. Di sini juga kita retrim ulang. Di sini juga kita lakukan cat yang warna gelap, yaitu dark silver, dark grey, matte, kita aplikasikan di bagian sini. Nah, lalu di depan sini itu aslinya kan cuma kantong doang. Ini udah kita bikin meja makan Tesla. Jadi ini sebenarnya OEM-nya Tesla dipasangin ke Innova Scenic. Nah, secara tampilan itu dia ujungnya agak meruncing. Lalu plastiknya nih tebel banget ya. Bahkan kalian bisa lihat plastik ini. Jadi kalau kalian pikir meja makan itu harganya mahal, kenapa gitu ya tahu sendiri lah ya. Kira-kira seperti apa, kenapa ini mahal. Lalu yang kedua, meja makan ini itu dia ada beberapa jenis panel, yaitu di sini plastik tebel banget, di sini plastik tebel banget. Jadi plastiknya tuh tebelnya hampir 100 cm, dan plastiknya tuh agak empuk, dan ini bukanya soft banget ya, seperti mobil-mobil Eropa. Lalu meja makannya itu juga gede banget, jadi beda banget sama meja makan. Ini sih agak turun ya, karena posisinya belakangnya recliner-nya kurang pas. Sebentar, saya benerin dulu posisi depannya supaya posisi nyetir yang sebenarnya, karena ini posisinya agak direbahin gitu. Nah, lalu meja makan ini itu beda sama meja makan yang ribbon ya, karena sebenarnya kalau ribbon itu mejanya itu bukan meja makan beneran, karena yang ribbon itu sebenarnya mejanya buat taruh minum atau makanan ringan, snack gitu. Kalau ini bener-bener bisa buat makan. Lalu meja ini juga bener-bener bisa kalian taruh laptop, karena gede banget. Jadi kalau kita taruh laptop ini, kalian kerja di belakang jadi nyaman banget. Nah, jadi meja makan ini karena dia gede banget, jadi kalian bisa taruh laptop di sini. Nah, laptop ini dia posisinya masih pas, bahkan ini masih ada space. Cuma kalau kalian buka, sebenarnya yang agak mengganggu adalah di bagian TV-nya. Nah, ini kalian paling bisa buka segini, atau kalian bisa mundurin sedikit, atau mungkin kalian malah copot ininya nih sekalian. Nah, biasanya untuk Scenic ini kalau pasang meja makan ini cocok banget buat kalian yang suka kerja di row kedua, kalian disupirin, kalian bisa buka-buka laptop kerja di baris kedua. Dan juga posisinya ini pas banget, karena di sininya sudah ada USB Type-C ya. Jadi kebanyakan kan, nah ini USB Type-C, kalian bisa langsung ngecas laptop. Tapi saya nggak tahu ya, kira-kira ampere dari originalnya Toyota ini kira-kira berapa sih untuk ngecas laptop. Nah, tapi kalau kalian butuh ngecas laptop, mungkin bisa kali ya, kalian colokin sini atau di sini, itu bisa buat ngecas. Bentar. Kayaknya sih nggak tahu nih bisa nggak ngecas. Saya belum coba. Nah, seperti itu. Lalu selain itu juga meja makan ini punya fitur lain, yaitu untuk wireless charging. Jadi kalau misal kalian nggak suka ada kabel keleweran, itu kalian bisa wireless charging untuk iPhone atau mungkin handphone yang udah support wireless charging. Kalian bisa lihat deh di posisi mati. Nah, dia bisa ngecas, dan ini materialnya soft panel ya guys. Jadi di sininya tuh bukan material plastik keras, ini plastik empuk. Jadi kalau kena handphone ini dia lumayan keset, nggak sampai bikin licin, karena dia materialnya ini soft panel seperti itu. Dan ini kan bisa taruh minuman di sini, dan ini cukup dalam. Jadi kalau misal kalian taruh sini, kalian nggak khawatir minumannya tuh bisa tumpah. Ini sebelah kiri juga sama. Nah, kalian bisa taruh ngecas di sini nih. Nah, kalian udah ngecas, dan ini wiringnya udah kita set semua ke originalnya Toyota seperti itu. Dan ini pembukaannya tuh nggak buka gini ya, jadi dia turun lalu nutup, klak gitu, turun lalu nutup seperti itu. Jadi cakep banget. Nah, lalu di bagian row kedua ini juga kita
nggak tahu saya dijelasin captain seat atau belum. Ini kita bikin captain seat yang lumayan simetris, jadi kanan dan kiri ini mirip, jadi bentuknya sama-sama bulat. Di sini juga sama-sama bulat. Tapi kemarin kita udah riset kalau kita benar-benar bikin sama kanan kirinya tuh nggak bisa, karena busa yang di sini tuh memang lebih tipis. Jadi ini udah maksimalnya, dan kita tambahin armrest yang bisa diatur ketinggiannya ini. Nah, jadi kan bisa atur ketinggian armrest sesuai dengan kemiringan jok mobil kalian. Ini modelnya sama kanan kiri, sini oval, ini juga oval. Lalu ini nih menarik, kita tambahin electrical leg rest di bagian row kedua. Nah, jadi posisi electrical leg rest ini di Innova Scenic menurut saya sangat worth it di tipe G atau tipe V yang belum hybrid. Karena kalau yang udah hybrid, kemarin kalau di videonya Om Ridwan itu di sini kan ada baterai ya, jadi kaki kita mentok. Sedangkan kalau di yang bensin ini masih sangat nyaman karena kaki kita masih ada foot space di situ, kira-kira 15 cm. Jadi masih sangat nyaman. Bahkan kalau kita posisi ke depan pun ya, seperti ini. Ini masih sangat nyaman, guys. Nah, masih sangat nyaman. Dan ini pemasangan electrical leg rest ini buat kalian yang punya Innova Scenic, kalian nggak perlu tinggal mobilnya, guys. Karena untuk Innova Scenic, untuk pengukuran kita nggak perlu ada mobilnya. Jadi kalian tinggalin jok tengah aja, bawa ke AG jok. Nah, ini pemasangannya kayak gini, guys. Jadi di sininya kita bungkus kulit. Stitchingnya dia warnanya silver sama kayak jok. Lalu posisi leg rest ini dia nggak mengganggu maju mundur sama sekali. Nah, jadi maju mundur pun tidak ada mengganggu sama sekali karena udah kita ukur, jadi posisinya ini udah pas banget, guys. Jadi posisi ini udah maksimal. Lalu kenapa nggak bisa masuk seperti Foxy? Itu karena di bagian jok bagian bawahnya ini, guys, itu ada satu plat besi yang gede banget dimana kita nggak bisa mundurin lagi. Tapi sih nggak masalah karena posisinya ini juga posisi kita duduk kan ini lumayan tinggi, jadi ini nggak mengganggu sama sekali. Nah, jadi ini posisi waktu kita ke belakang mentok makin nyaman. Dan ini naik leg rest-nya ini soft banget ya, guys, sangat gentle, nggak bikin kaget, jadi pelan-pelan banget. Jadi kalau kita duduk ini sih nyaman banget posisinya ini. Bisa buat tiduran. Posisi belakang makin nyaman. Ketika kalian posisi depan pun itu juga masih nyaman. Jadi saya rekomen banget buat kalian punya Innova G, nggak harus captain seat yang tipe bensin, kalian wajib banget pasang namanya electrical leg rest. Tapi kalau misal Innova Scenic kalian itu bensin hybrid, itu kemungkinan untuk nyaman kalian mesti mentokin ke belakang. Nggak bisa kalian agak ke depan dikit kalian pakai leg rest, ini nggak nyaman. Menurut saya sih, cuma kalau untuk yang bensin sangat nyaman karena kaki kalian masuk situ pun masih sangat lebar untuk foot space-nya. Seperti itu. Lalu untuk budget modifikasi mobil seperti ini kira-kira 40 jutaan ya, guys. Jadi paling mahal sebenarnya mejanya. Jadi meja ini harganya hampir 30% dari modifikasinya, guys. Belasan juta, guys. Ya, cuma kalau kalian ngomong kenapa belasan juta? Nah, itu, guys, bedanya itu. Nah, jadi perbedaannya kalian mungkin tahu sendiri ya. Nah, itu bedanya ya itu, guys. Jadi materialnya beda. Kenapa mahal? Karena dia bikinannya solid, dan suatu saat kalian mau pindahin ke mobil lain pun ini tetap bisa pakai, guys. Karena saya yakin dari segi materialnya kalau kalian pindahin mobil 10 tahun lagi juga harusnya dia masih awet, guys. Karena ya ini. Nah, itu, guys. Ini aja awet ya, apalagi yang gini, guys. Itu pasti jauh lebih awet lah ya dibanding dengan plastik-plastik yang lebih tipis. Nah, seperti itu, guys. Jadi kalau modifikasi seperti ini itu 40-an. Kalau misalkan tanpa meja makan ya mungkin 20-an lah ya, 20 jutaan kalian bisa modifikasi Innova Scenic seperti ini, guys. Bilang mahal, relatif. Kalau kalian bandingin sama tipe Q, otomatis ya ini bisa dibilang lebih murah ya, guys. Karena kalau misal kalian beli tipe V, kalian upgrade ke tipe Q kan nambahnya banyak banget tuh, hampir 100 juta. Nah, kalian dengan modif 40 juta kalian dapat kenyamanan di row kedua yang jauh dibanding dengan Innova Scenic tipe Q, guys. Tapi kalau kalian belinya tipe Q, kalian pengen pasang ini, ya sebenarnya kan bisa
beli Scenic tipe Q sih, cuma kalian nggak dapet ini aja guys, bahkan meja makan aja nggak dapet guys. Jadi kayak kalau pasangin ini ya otomatis Scenic kalian lebih mewah. Kalian beli investasi, barangnya bagus, materialnya bagus, dan juga kalian bisa pindahin ke mobil manapun guys. Jadi gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi guys.